Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya adalah nikmat Islam dan kesempatan hingga pada malam hari ini kita di sini dapat melanjutkan langkah kita dari rumah untuk mengikuti majelis taklim kita pada setiap minggunya, tiap hari Rabu malam Kamis. Karena semuanya kita adalah makhluk yang lemah yang harus banyak selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berkat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana syafaatnya beliau yang kita harapkan kelak di yaumil akhir nanti. Semoga kita akan selalu senantiasa untuk istiqomah dalam mengikuti segala sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kita pada malam hari ini yang pertama diawali dengan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Ridho. Kepada saudara kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. Syukur kasih kepada Allah yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita itu seperti malam biasanya kita bersolawatan dahulu. Qasidatul Muhammadiyah yang akan saya pimpin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Muhammadun ashraqul a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajur rusillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul mizaki hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Muhammadun ruwiyat bin nuri zinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal khidam Muhammadun hakimun bil adli du syarafi Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami
محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مذهلا حقا على علمه محمد ذكره روح الأنفس محمد شكره على محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغر محمد صفات الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مغرمه محمد جاره والله لم يضاهي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم. Ya, baiklah. Selanjutnya itu yang acara inti kita pada malam hari ini, tausiah atau pengajaran dari Ustadz kepada Ustadz, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhiya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila ruhi masyayikhina wa ulama'ina wa li asatidatina wa li walidina wa li fahimina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan guru, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali, pertemuan yang kedua untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian fikih dari kitab Jawahirus Saniyah. Kemarin pembahasan tentang rukun wudhu yang pertama ya. Ini Ustadz Ferry lagi ada jadwal keluar kalau tidak salah, peringatan 1 Muharram. Nah, sebatas informasi, insya Allah kita ngaji rutin setiap malam Kamis. Tapi untuk malam Kamis minggu pertama, ketiga, dan keempat, ini minggu ketiga nih ya. Jam 9 lah mungkin kita baru bisa mulai. Nah, jadi nanti untuk munsyid yang bawa qasidah ya, sambil nunggu saya nggak apa-apa dibaca duluan gitu, jam-jam 9 kurang 10, 15, tambah qasidah-qasidah yang lain pun boleh gitu ya. Nah, untuk informasi, kalau untuk minggu kedua memang kebetulan jadwal saya kosong, jadi bisa lebih awal hadirnya. Kemarin kan setengah 9 udah mulai kita ya, karena kebetulan minggu kedua. Kalau minggu pertama, ketiga, dan keempat itu ada jadwal saya di daerah Bakaran Batu sana, memang udah rutin. Insya Allah jam 9 lah kita mulai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang di pembahasannya halaman 43, rukun wudhu yang kedua.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan yang kedua, rukun wudhu yang kedua, membasuh mukanya. Membasuh mukanya dan tanda had. Nah, itu kalau yang punya kitabnya huruf wawunya itu diganti huruf dal. Kalau yang punya kitab itu salah tulis, salah cetak. Ya, huruf waw diganti huruf dal dan tanda had. Had itu batasan muka atau wajah itu panjangnya barang yang antara tumbuh rambut kepalanya dan hingga kesudahan dagunya dan dua lihya, yakni tulang tempat tumbuh giginya, dan lebarnya daripada anak telinganya kepada anak telinganya. Maka wajib dibasuh barang yang di dalam had mukanya daripada kulit dan bulu seperti seperti dua apa tuh? Seperti dua anggota itu ya. Nah, hilang hurufnya satu itu ya. Dua anggotanya dan segala bukan dia. Janggut. Ya. Bukan. Dan bulu seperti dua. Yang tadi udah baca saya di rumah pada. Dua kuting, ya, kutingnya nanti kita jelaskan itu. Dan segala bulu pada kelopak matanya yang 4, ya. Dan misinya dan kumisnya dan tali tudungnya, jambang, tali tudung itu jambang, dan janggutnya dan bulu yang tumbuh pada pipinya jika ada, dan tempat gemam yaitu rambut yang ditambah di dahinya yang lebih daripada had adat, yang lebih daripada had atau batasan adat tumbuh rambut kepala, maka wajib diratakan zahir dan batinnya. Kita baca dulu nanti saya jelaskan. Dan adapun janggut dan tali tudung itu apa tadi? Jambang, ya, tali tudung nih, itu bahasa Melayu, tali tudung itu jambang. Ya, brewok ya, jambang apa brewok, kalau jambang yang ini kan ya. Nah, kalau tali tudung itu brewok ya, brewok. Jika jarang, yaitu yang kelihatan kulit, dan jika tiada kelihatan kulitnya dinamakan tebal, memadailah dibasuh zahir jua. Khair. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Yang perlu dipahami pertama sekali di sini adalah manakah yang dikatakan wajah itu. Wajah inilah muka. Cuma batasannya itu ada. Ya, dalam ilmu fikih ketika membahas masalah wudhu atau masalah aurat bagi wanita, aurat wanita itu di luar sholat, menurut pendapat yang kedua itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kuatnya dalam mazhab Syafi'i, wajah juga termasuk aurat. Makanya pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat cadar itu wajib, tapi muqabilnya qaul ashab pendapat yang kedua cadar itu tidak wajib. Artinya ya fair-fair saja, yang mau bercadar silakan, yang tidak bercadar juga silakan. Yang penting mau nutup aurat. Ya, jadi jangan dibesar-besarkan itu masalah khilafiyah yang seperti itu. Bagi wanita yang sudah bercadar bagus, alhamdulillah. Tapi jangan merasa dia menjadi wanita yang paling soleha dari wanita-wanita yang belum bercadar. Itu perlu digarisbawahi, urusan hati itu ya. Kedua, wanita yang tidak bercadar juga jangan memandang ya aneh terhadap wanita yang bercadar. Artinya yang mau bercadar silakan, yang tidak bercadar juga silakan. Mana tahu nanti kita ditanya orang, hukum bercadar itu sebetulnya hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat, wajah termasuk aurat di luar sholat, maka cadar hukumnya adalah wajib.
Adapun muqabilnya kaul ashah, cadar itu tidak wajib karena pendapat yang kedua mengatakan wajah wanita di luar sholat tidak termasuk aurat. Dan pendapat kedua ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Al-Qasim Al-Ghazi jilid yang kedua. Jadi kesimpulannya, yang bercadar ya monggo, yang nggak bercadar juga monggo, ya. Tuh, jangan menjadi masalah khilafiyah ini menjadi masalah yang diributkan di tengah masyarakat kita. Nah, baik. Yang dikatakan wajah itu ya ini. Cuma dalam pembahasan masalah wudu dan masalah aurat, wajah itu memiliki batasan-batasannya. Kalau di dalam kitab batasan wajah dari arah atas yaitu ini mimana biti sya'ri ra'si. Kalau dalam istilah kitab kuningnya, permulaan tumbuhnya rambut kepala. Ini kan permulaan tumbuh rambut kepala. Ini adalah batasan wajah dari arah atas. Adapun batasan wajah dari arah bawah yaitu ujung dagu. Ya, jadi dari arah atas tadi apa? Mimana biti sya'ri ra'si. Permulaan tumbuhnya rambut kepala, kan nampak ini kan, permulaan tumbuh rambut kepala. Inilah batasan wajah daripada bagian atas. Adapun batasan wajah pada bagian bawah adalah ujung dagu. Nah, batasan wajah dari arah kanan dan kiri yaitu anak telinga. Ini ada anak telinga kita nih kan, anak telinga kanan dan anak telinga kiri. Inilah yang dikatakan had atau batasan wajah pada pembahasan wudu atau aurat. Artinya apa? Ketika orang berwudu, wajib hukumnya meratakan semuanya ke seluruh batasan-batasan yang disebut anggota wajah tadi. Nah, kalau dia wudunya macam ini, nah, ini misal wudu nih, ya, di saat dia membasuh wajahnya, wudunya seperti ini. Memang wajah terbasuh, cuma tidak rata sampai kepada batasan-batasan wajah yang disebutkan tadi. Maka wudhu yang model itu dihukumi tidak sah. Jadi sholatnya dihukumi juga tidak sah. Nah, itu kalau kita orang Jawa bilang raut. Ya, raut atau apa itu? Cuci muka. Nah, kalau membasuh wajah dalam bahasan wudhu itu jelas pembahasannya. Batasan wajah dari arah atas mimana biti sya'ri ra'si, tumbuh rambut kepala, ya, ujungnya lihya, ujungnya dagu, kemudian anak telinga kanan, anak telinga kiri. Inilah yang dikatakan wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi kalau wudunya macam itu tadi ya jelas tidak sah. Jadi yang benar itu begini, di saat membasuh wajah itu sunnahnya dibasuh dari bagian atas dengan wajah bukan menunduk tapi wajah tegak, ya, supaya airnya rata ke bawah begini. Kalau wajah menunduk otomatis jatuh, kan gitu kan? Dia tidak melewati bagian wajah ini. Jadi wajah apa tadi saya katakan tegak, ya, lurus seperti ini. Sunnah dibasuh dari bagian atas. Ini prakteknya begini. Inilah air tadi kita tampung dari bagian atas, ratakan begini. Nah, ya, ratakan. Nah, begini. 1, 2, ya, 3. Nah, baru kan kena semuanya. Tapi kalau seperti tadi, apalagi maaf perempuan, ya, kalau udah butuh basuh wajah itu kadang dia kan cuma dilonggarkan aja jilbabnya, ya, udah. Bilang itu bukan wudu, itu cuci muka itu. Ya. Jadi kalau model begitu wudunya satu tidak sah. Pokoknya kalau tidak merata basuhan tadi kepada batasan-batasan wajah yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka wudunya jelas hukumnya tidak sah. Jelas tadi batasan wajah dari atas mana tadi? Tumbuhnya rambut kepala, bawah ujung dagu, anak telinga kanan, anak telinga kiri. Jadi harus rata dia semuanya. Paham ibu-ibu ya? Hah? Ya orang apa? Yang penting dirata nih. Iki nih, iki gayung nih. Ini nih. Gayung ya wis dari arah begini. Disiramping ini? Hah? Disiramping ini? Enggak, gayung ikut tumpahkan ke wajah. Ya bagusnya. Ini kan kita ambil gayung tadi. Inilah gayung tadi nih kan. Ini airnya. Tumpahkan dari atas gini. Tangan kanan untuk gosok-gosoknya, untuk meratakannya. Iso.
Tapi kan ini juga ini. Nah, kalau itu nanti orang rata. Bisa juga. Karena begini. Bisa juga. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kan ini. ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, itu menggunakan kata faghsilu. Menggunakan kata ghuslu. Ketika kepala wamsahu biru'usikum. Ini kita cerita tafsirnya nih. Apa perbedaan ghuslun dengan mashun? Beda. Ya, kalau ghuslun itu disyaratkan harus ada air yang mengalir. Ya, kalau mashun sebatas mengusap aja. Kalau kepala, kita kan cukup basahi telapak tangan tanpa ada mengalir, kita lap begini kan. Itu dalam istilah fikihnya mashun. Kalau ghuslun air harus mengalir. Buktinya waktu kita basuh tangan, kita alirkan nggak air? Dialirkan. Jadi artinya ketika kita membasuh kedua tangan yang harusnya dengan membasuh dengan ghuslun, tapi kita lap-lap aja begini, itu sah nggak wudhunya? Nggak sah. Sama seperti wajah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, disuruh membasuh. Berarti syaratnya air harus mengalir. Nah itu kalau yang ibu jelaskan itu bukan ghuslun tapi mashun, sebatas ngusap-ngusap. Nah itu nanti tidak sah wudhunya. Jadi airnya dialirkan. Ya, kalau prakteknya tadi, ini gagang gayung, ini lubang gayungnya, ya, airnya diguyurkan dari arah atas, tangan kanan untuk gosok-gosoknya begini. Nah itu namanya ghuslun. Tapi kalau ibu tampung begini, nah ibu gini kan nanti namanya bukan ghuslun, tapi namanya mashun. Itu bisa menyebabkan wudhu tidak sah. Tapi kelilingnya juga. Pak. Iya, walaupun basah, airnya kan nggak ngalir. Iya kan? Hanya sebatas menempelkan telapak tangan yang basah tadi, akhirnya wajah juga ikut basah. Nah, itulah yang dikatakan mashun. Ya. Intinya, ya, alirkan air. Ya, ini gayung, ya, dilihat ya, Bu ya. Nah, kita tumpahkan air itu, tuang dari atas kepala, ibu usap-usap gini. Nah, ini terjagalah wudhunya. Pasti rata dia. Kalau kita tampung, nah, yang berarti yang ghuslunnya ini aja kita ratakan gini, ini ikut basah tapi tidak teraliri air kan, itu nanti jadinya. Ngerti kan kira-kira kan ya? Nah, jadi perlu kita perhatikan cara membasuh wajah ini ya, karena masih banyak kita perhatikan orang yang berwudu dikala dia membasuh wajah itu kurang memperhatikan daripada had atau batasan-batasan wajah yang wajib dibasuh. Nah, itu tadi hanya sebatas membasuh muka. Ini tidak diratakan. Udah otomatis wudhunya tidak sah. Dan ketika dia sholat dengan model wudhu yang seperti itu, jangan ditanya lagi wudhunya apa, sholatnya sah atau tidak. Jelas sholatnya dihukumi tidak sah. Jadi Ustaz, selama ini saya wudhu seperti yang Ustaz katakan, membasuh wajahnya sebatas ya tidak meratakan. Bagaimana status sholat saya? Wajib diqodho. Ya, wajib diqodho, wajib diulangi. Sholat-sholat yang kita kerjakan. Nah, inilah pentingnya belajar kita ilmu fikih untuk memperbaiki tata cara daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi intinya dalam pembahasan rukun wudhu yang kedua ini perlu kita tahu bahwasanya batasan wajah itu mana dan mana. Makanya bawah dagu ini aurat nggak bagi wanita berarti? Aurat. Makanya kalau sholat pakai mukenahnya begini, itu bisa membatalkan sholat, terlihat dagu. Kenapa dagu aurat? Jadi kayaknya gini, waktu sholat, nah beginilah. Paham kira ibu-ibu nih? Ya, kalau bapak-bapak nggak apa-apa, gitu ya. Kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Karena kan batasan wajah tadi mimana binti sya'irasi dan ujung dagu. Kan itu batasan wajah. Bawahnya dagu ini aurat. Bawahnya dagu adalah aurat. Jadi ketika sholat pakai mukenahnya diperhatikan. Ya, khususnya ketika sholat mukenahnya diperhatikan. Kalau mukenahnya di bawah dagu, kadang saya mirip cewek juga. Nah gini, nah ini kan kelihatan bawah dagu. Nah lihat ya, ini kan kelihatan bawah dagu.
Ini batal sholat. Kenapa? Karena ini aurat. Nah, jadi waktu sholat dinaikkan sedikit. Nah, beginilah kainnya itu tadi. Lucu lah Ustadz. Ya mau pilih sah sholatnya atau lucunya? Nah, kita berpikir yang rasional aja, masuk akal. Mau pilih apa tadi? Sah sholatnya atau lucunya? Nah, beginilah dia. Kain tuh nanti. Nah, begini. Ya. Waktu sholat ya dijaga ya, waktu sholat khususnya itu perlu untuk dijaga karena batasan wajah di dalam masalah wudhu dan di dalam masalah aurat itu seperti itu. Karena begini, aurat wanita itu terbagi kepada dua macam ya. Berbicara batasan aurat, aurat wanita terbagi dua: aurat wanita di dalam sholat dan aurat wanita di luar sholat. Aurat wanita di dalam sholat itu maksudnya aurat wanita ketika mengerjakan sholat. Di saat dia mengerjakan sholat, batasan aurat wanita mana? Batasan aurat wanita di dalam sholat atau ketika mengerjakan sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi sholat pakai cadar malah hukumnya makruh. Ya, sholat pakai cadar malah hukumnya adalah makruh. Disebut di dalam kitab Al-Mahalli, karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i, merupakan syarah daripada kitabnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, karya daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang lebih masyhur dengan nama Imam Nawawi. Ya, kitab Minhajul Talibin ini cukup populer di kalangan mazhab Syafi'i. Disebutkan di situ bahwasanya kesunahan sholat adalah membuka wajah. Maka kalau dikaitkan dengan masalah sholat pakai masker, nah ini kan problem sekarang nih, ya. Kalau ada ilat yang mengharuskan dia pakai masker, hukumnya tidak makruh lagi. Ya, ini kan sebabnya misalnya karena COVID-19, jadi dia sholat pakai masker, ilatnya ada berarti. Yang hukum asal menutup wajah adalah makruh, tapi karena ada sebab ilat yang membolehkan, maka tidak makruh lagi sholat menggunakan masker. Kalaupun memang harus terpaksa sholat pakai masker, ya. Tapi sebaiknya ketika hendak sujud agak ditarik sedikit supaya hidung nempel ke tempat sujud. Kalaupun nggak dibuka ya nggak masalah, ya. Jadi hukumnya tidak makruh lagi karena ada sebab ilatnya yang membolehkan. Jadi Bapak Ibu, kalau sholat di masjid ada lihat orang yang sholatnya pakai masker, jangan dicaci. Ya enggak masalah, dia mau lebih safety, ya ikut protokol kesehatan, ya nggak ada masalah. Sah sholatnya sah. Sebab menutup wajah itu hukumnya makruh, hukum asalnya. Tapi karena ada sebab-sebab tertentu tidak makruh lagi, tak ada jadi masalah. Jadi tak ada masalah kita kalau ingin sholat pakai masker misalnya, ya masker. Karena sebab ada ilatnya yang membolehkan, yaitu karena sebab khawatir tertular virus COVID-19. Corona nih, ya jangan awak takut-takut kali, juga jangan sepele kali, ya jangan takut-takut kali, jangan sepele-sepele kali, ya ada kaidahnya, la dororo wala diroro, itu hadisnya. Jangan dekati bahaya dan jangan memberikan bahaya untuk orang lain. Udah jelas-jelas positif COVID-19, datang awak pun enggak ada itu corona. Jadi gitu awak dekati juga, itu berarti enggak menjalankan sunnah Nabi, la dororo wala diroro. Jadi kesimpulannya jangan takut-takut kali, juga jangan sepele kali. Ya setidak-tidaknya protokol-protokol kesehatan itu walaupun tidak semua dijalankan, adalah yang dijalankan. Ya seperti cuci tangan, ya dan lain-lain sebagainya. Itu tak ada masalah. Ingat pembahasan kita semalam itu kan, perasaan awak ada mati, apa namanya, ya mati syahid, rupanya mati sakit, yang dimana ketika sholat kemarin kita ceritakan, ya tahu-tahu ada ular kobra di depan dia, ya dia pun mengatakan, inilah masa-masa aku mati dalam kondisi sholat. Akhirnya dia tidak lari, dia tetap sholat, akhirnya dipatuk ular kobra. Itu bukan mati syahid, itu mati sakit. Kenapa? Udah jelas-jelas ada mudarat di depannya, bisa mengancam nyawa dia tetap bertahan. Karena ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat.
keadaan darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Nah, jadi kalau saya itu sesuai tuntutan ilmu fikih, harusnya kalau udah jelas ada bahaya di depan kita, ada ular kobra, jangan lanjutkan sholat, batalkan sholat, lari, ya, tarik sejadah itu lari ke tempat lain. Nah, jangan pula berpikir, inilah doaku dikabulkan Allah, memati dalam keadaan sholat. Bukan jadi patok ular itu dia langsung mati, ya. Seperti lagi sholat datang gempa, kan itu kan? Itu kalau berdasarkan ilmu fikih wajib lari orang itu. Ya, karena dalam usul fikih ada darurat, ada ujur, ada azad, ada darurat, ada hajat, ada utur. Darurat itu sesuatu yang sampai mengancam jiwa, sesuatu yang sampai mengancam nyawa. Maka kalau sudah seperti itu, pekerjaan yang haram boleh dilakukan asalkan nyawanya selamat. Ada kaidahnya, darurat itu bil mahdurat. Makanya kalau udah jelas-jelas kita lagi sholat, gempa ini, ya lari awak, jangan awak diam-diam di situ. Orang awam menyangka itu inilah orang yang kuat iman, kan gitu kan. Padahal secara ilmu fikihnya harusnya orang itu dituntut untuk lari, menyelamatkannya nyawa. Ya, nah, itu secara ilmu fikihnya. Makanya perlu kita belajar ilmu fikih ini supaya jangan konyol kita jadi orang. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah tidak kita jelaskan itu tadi masalah batasan-batasan wajah, ya, maka ketika berwudu wajib kita meratakan semuanya, ya. Kalau tidak rata ketika membasuh, ya, wajah tersebut, ketika membasuh wajah tersebut, itu bisa menyebabkan wudu dihukumi tidak sah. Kemudian bagi orang yang punya janggut, saya pengen kali punya janggut, tak bisa-bisa. Ya, jangan gara-gara saya nggak punya janggut nggak mau ngaji. Saya di Medan ngajar setiap hari Ahad itu, di ada majelis kita rame, anak-anak muda lah pada umumnya, bisa sampai 300 orang cuma ngaji kitab talaki. Nah, ada jemaah baru 2 kali 3 kali datang, seterusnya nggak datang lagi. Ditanya lah sama temannya, kenapa kamu nggak ngaji lagi? Iya, ustadznya nggak punya janggut, nggak ngikut sunnah. Lah gara-gara janggut nggak mau ngaji. Nah, ini kan konyol itu namanya. Ya, perkara janggut, saya pengen punya janggut. Udah sempat dikasih obat, dikasih apa, tetap janggutnya Pancasila juga. Ya, janggut Pancasila, janggut 5 biji. Ya. Jadi bukan salah saya, memang Allah tak kasih saya janggut, ya udahlah. Baik. Bagi orang yang punya janggut, ya ini penting. Kalau janggutnya tebal, maka cukup menyela-nyelakan airnya aja di sela-sela janggutnya. Kalau janggutnya tipis, wajib airnya itu terkena kulitnya dagu. Sekali lagi, kalau janggut tebal, tidak wajib mengalirkan air sampai terkena kulitnya dagu. Cukup di sela-sela begini aja, tidak ada masalah, sah wudunya. Tapi kalau janggutnya tipis, wajib air tersebut mengenai kulit daripada dagunya. Yang jadi masalah begini, janggut tebal dan janggut tipis itu standarnya apa? Kan gitu. Tentu ada standarisasi yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Janggut tebal, janggut dikatakan tebal kalau kita berkaca, atau berkaca kan, ini kan cermin, berkaca lah kita. Sekira-kira bisa kita lihat kulit dagu kita ketika kita berkaca. Ya, kalau tidak terlihat kulit dagu kita saking lebatnya, berarti janggutnya tebal. Ini cermin. Ya, bercerminlah kita. Dari cermin itu kita lihat arah janggut kita. Kalau sekira-kira kulitnya tidak terlihat sama sekali, berarti tergolong janggut kita tebal. Tapi kalau ketika kita berkaca, ya, kita lihatlah dari kaca itu ke arah janggut kita. Kalau sekiranya kulit dagu bisa terlihat ketika berkaca tadi, berarti janggutnya tergolong tipis. Maka secara hukum fikihnya, seorang laki-laki yang punya janggut tebal tadi udah kita jelaskan standarnya. Kalau ketika berkaca tak terlihat kulit dagunya, berarti janggutnya tergolong tebal. Maka tidak wajib
mengalirkan air sampai terkena kulit dagu. Cukup di sela-sela gini aja, kamu nyela-nyela janggut, ya begini. Cukup seperti itu saja sah. Tapi kalau janggutnya tipis, janggut tipis itu seperti apa? Di saat kita berkaca, kita lihatlah ke arah dagu kita, dan kita bisa melihat kulit-kulit dagu kita dari sela-sela janggut. Berarti janggutnya tipis. Kalau janggut tipis, wajib air mengalir ke dagu. Kalau di sela-selakan begini aja, itu tidak sah, ya, tidak sah wudunya. Nah, baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah rukun wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Yang mana batasan wajah tadi dari bagian atas adalah tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu, dan dari anak telinga kanan dan anak telinga kiri. Jadi ketika wudhu wajib diratakan semuanya, ya, wajib diratakan semuanya. Kalau sebatas begini wudhunya, jelas wudhunya sah atau tidak? Tidak sah, paham ya? Nah, jadi harus diratakan begini. Nah, begini diratakan. 1, 2, ya, ini kan kalau pakai keran, gitu kan? 3. Nah, kalau pakai gayung supaya jelas, tuangkan airnya dari atas, ya, ratakan begini, ya, sampai serata-ratanya, ya. 1, tuang lagi, nah, begini. Jangan lupa waktu membasuh wajah menyertakan niat di dalam hati. Pembahasan kita kemarin ingat? Ya, nah itu pembahasan kita kemarin. Niat wudhu itu di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Nah, itulah sekiranya tentang membasuh wajah. Ustaz, wanita yang pakai make up terlalu tebal, nah itu bagaimana? Ya, wanita yang memakai make up terlalu tebal, sebelum dia berwudhu dia wajib membersihkan make upnya dulu. Ya, dibersihkan dulu make upnya, ya udah bersih. Ya, jadi naturali kembali, artinya wajahnya asli, nggak pakai make up lagi. Kalau pakai make up putih yang hasilnya hitam gitu kan, nah, maka baru dibasuh wajahnya. Kalau langsung make up yang tebal tadi langsung dia basuh wajah, dikhawatirkan ada air yang tidak terkena kulit wajah karena tertutup make up yang tebal tadi. Maka bisa menyebabkan nantinya wudhunya dihukumi tidak sah. Kalau ada perban di sini, kemarin saya udah bahas Jabiro nggak masalah perban? Ada, saya bahas sedikit. Wajah ini kan termasuk anggota yang wajib dibasuh. Seandainya ya ada perban di sini, otomatis anggota wajah ini yang diperban ini kan tidak boleh terkena air. Bagaimana cara wudhu dia? Ya, kemarin saya sampaikan apa? Wudhu kombinasi tayamum. Nah, jadi caranya, misalnya kan seginilah ukuran perban dia. Anggota wajah yang lain kan tidak diperban, tidak sakit. Berarti anggota wajah yang tak diperban itu wajib terkena air. Ya, wajib terkena air, dibasuh, bukan diusap. Basahi telapak tangan digini-gini kan itu nggak sah. Harus airnya mengalir. Caranya bagaimana kemarin? Ambil kapas, direndam air, kemudian tempelkan, ya, kemudian ditekan di anggota yang tidak diperban. Kan airnya mengalir. Dah, anggota wajah yang diperban ini pertama sekali diusap dulu dengan air 3 kali. Jabirohnya, perbannya. Sudah selesai, baru kita tayamum. Ya, kalau tidak dikombinasikan dengan tayamum, nanti wudhunya tidak sah. Sholat pun dihukumi tidak sah. Nah, ini perlu kita perhatikan masalah ini. Udah, Allah Maha Pemaaf itu, nggak apa-apa itu diusap-usap aja gini. Gitu. Nggak bisa, dia nggak tayamum. Harus dikombinasikan dengan tayamum. Loh, fungsi tayamum itu apa, Ustaz? Menggantikan anggota yang tertutup perban tadi yang tak bisa kena air. Kan tidak bisa kena air ya kan? Maka fungsinya tayamum itu menggantikan basuhan yang anggota yang tidak bisa kena air itu tadi.
Jadi kalau orang pakai perban, cara toharonya begitu, cara wudhunya. Anggota yang tidak diperban wajib kena air, kan itu. Anggota yang diperban cukup diusapkan airnya, ya diusap-usap gini di atas perbannya, baru tayamum. Nah, jadi wudhu kombinasi dengan tayamum. Kalau tidak sah wudhunya. Kemarin kita contohkan tangan itu kan, ya tangan diperban. Ya bagaimana cara wudhunya? Kombinasi tayamum juga, seperti yang kita contohkan itu tadi. Nah, jangan sembarangan kita ya masalah hukum-hukum fikih kayak begini. Ya, jangan sembarangan nanti justru ibadah kita yang kita kerjakan dengan sebab syarat sah wudhu tadi seperti sholat bisa jadi sia-sia. Nah, baik, itu rukun wudhu yang kedua. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum dilanjut. Ya. Dua pertanyaan Ustaz ya. Monggo. Yang pertama Ustaz, masalah niat wudhu yang apa? Rukun wudhu yang pertama Ustaz ya. Jika ada seorang berwudhu Ustaz, dia lupa meletakkan niat pada wajah, kemudian dia teringat sudah membasuh kepala. Nah, itu Diulang. Ustaz. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karya As-Sayyid Muhammad Salta Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, wajib diulang dari basuhan wajah lagi. Enggak mesti dari awal, ya dari wajah, ya diulang dari wajah, pasang niat di situ. Nah, bahkan udah sampai basuh kaki misalnya, baru teringat, ya aku tadi waktu basuh wajah belum menyertakan niat di dalam hati, ulang. Dari mana ngulangnya? Dari basuhan wajah kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah membasuh wajah Ustaz, itu afdolnya mata terpejam atau terbuka Ustaz? Apakah bola mata wajib dibasuh? Kan gitu, tak wajib. Nah, jadi yang namanya kita biasa membasuh wajah wudhu pasti mata terpejam. Bahkan memang afdolnya terpejam. Kenapa? Karena kalau kita tak memejamkan mata, ini ada kulit-kulit mata ini yang terlipat. Itu bisa menyebabkan air tak terkena dia daripada anggota kulit yang terlipat tadi. Ya makanya membasuh wajah mesti memejamkan mata. Jadi kan kita memejamkan mata kan, ini kan rata dia jadinya. Ya, tidak ada kulit terlipat, rata lah dia. Lagian kalau kita buka pedih juga itu, ya kan, untuk basuh wajah buka mata pedih juga itu. Silakan ada yang lain kira-kira. Ya. Masalah kombinasi wudhu tadi Ustaz, kan kita harus tayamum. Nah, tayamumnya itu harus dengan 6 rukunnya juga atau cuma sekedar di bagian wajah yang terluka itu aja Ustaz? Kalau tayamum kan yang dibasuh dua aja kan, wajah dan tangan aja. Nah, wajah tangan aja. Ya, kalau tayamum, kalau wudhu kan ada berapa anggota, wajah, tangan, kaki, kepala gitu kan. Kalau tayamum cukup wajah dan tangan aja. Seperti tayamum biasa. Tayamum bisa nggak pengganti mandi wajib? Maaf nih, ya orang yang udah berkeluarga, besok libur panjang, jadi rekreasi ke daerah gunung sana, Brastagi atau apalah namanya. Kebetulan lagi haid, sampai di sana haidnya udah berhenti. Otomatis perempuan tadi kan mau mandi wajib. Kebetulan waktu mau mandi wajib pagi subuh airnya dingin banget, ya dingin kali airnya. Jadi tak bisa lah dia mandi wajib karena airnya begitu dingin. Sementara waktu sholat subuh udah masuk waktu sholat subuh. Sementara dia dalam kondisi berhadas besar. Mau mandi air ada, tapi dinginnya luar biasa, tak tahan. Cemana lah dia nak bersuci? Ya, mandi wajibnya diganti dengan tayamum. Kalau mandi wajib kan harus air itu rata ke seluruh tubuh. Jangan awak berpikir kalau tayamum debunya juga harus rata ke seluruh tubuh. Walhasil berguling-guling lah di pinggir jalan tuh supaya debunya rata. Tidak. Tayamum pengganti wudhu dengan tayamum pengganti mandi wajib sama. Yang diusap dengan debu adalah wajah dan tangan. Udah dua itu aja. Yang menjadi masalah debunya tayamum itu debu apa? Kalau di dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhaddab, karya daripada siapa tuh? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang masyhur dengan nama Imam Nawawi, debu tayamum itu debu gubarul turab, debu yang ada di tanah. Jadi
nempel-nempel di dinding atau di kaca tidak sah digunakan untuk tayamum. Nah, ini perlu dijelaskan dalam bab ini, ada nanti bab tayamum. Jadi bukan sembarang-sembarang debu aja. Ada lagi namanya debu mutanajis, ada namanya debu mustakmal. Debu manakah yang sah digunakan untuk tayamum? Nah, jadi debu yang ada di tanah. Kalau kita di pinggir-pinggir jalan itu kan ada tuh kan yang bercampur pasir-pasir itu. Nah, itulah yang namanya debu gubarul turab. Jadi debu yang di dinding begini kita tayamum, dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah, tidak memenuhi syarat daripada debu yang boleh untuk tayamum. Ya biasa kan kalau pinggir jalan kaca kita tebalnya debunya luar biasa. Ya, kita pakai untuk tayamum enggak sah. Karena syaratnya debunya harus turab, gubarun turab, debu halus yang ada di tanah, bukan di dinding, bukan di kaca. Ya, karena ini nanti adalah nih pelan-pelan nih bab tayamum di sini ada. Ya, pokoknya selagi masih hidup ngajilah kita malam Kamis. Insyaallah ya, rutin di sini. Jadwalnya tadi minggu pertama, ketiga, keempat ya jam 9 kita mulai ya. Minggu kedua baru awal setengah 9. Yang lain kira-kira sebelum kita lanjut ya, Ustaz. Misalnya kalau kita lagi sakit rumah sakit, itu kan nggak mungkin awak dibawa keluar pasiennya itu. Misalnya yang ada debunya di situ bisa bang, katanya nggak bisa keluar tapi nggak bisa. Gampang kalau masalah teknis, suruh orang carikan debu di luar itu, bawa ke dalam. Bukan pasiennya suruh bawa ke keluar, debunya yang nggak bawa ke dalam. Ngerti ya maksudnya kan? Ini kan pasien di rumah sakit, ya nggak kondisi lemas, dia punya apa tadi itu jabiroh itu tadi ya, perban. Jadi cuman nak kan wudhu kombinasi dengan tayamum. Kita carikanlah debunya, kumpulkan debunya di plastik atau di mangkok atau di apa, ya debu apa tadi gubarun turab tadi. Nah, debunya bawa ke dalam rumah sakit, jangan pasiennya dibawa keluar, makin tambah sakit bukan tambah sehat. Nah, termasuk misalnya batu bata dihaluskan, itu bisa nggak menjadi pengganti debu untuk tayamum? Mazhab Syafi'i nggak sah. Cuma satu mazhab yang membolehkan yaitu mazhab Maliki. Mazhab kita batu bata digiling, dihaluskan, itu kan seperti debu jadinya kan. Nah, itu boleh nggak untuk tayamum? Tak boleh. Mesti mutlak ya debu gubarun turab. Ya, mesti debu gubarun turab, debu halus yang ada di tanah, bukan ada di dinding. Nah, itu perlu nanti pembahasan secara spesifik akan kita ulas atau kita bahas pada pembahasan bab tayamum. Kebetulan kita ini masih bab wudhu, baru pertemuan kedua kita ya, insyaallah. Nah, kita baca lagi kitabnya biar banyak kita dapat materinya. Sampai jam 12 kita ngaji ya. Pagi pun nggak apa-apa ya. Serius Bu? Kami tak ada muara. Ini libur. Jam 12 angel. Rodo-rodo angel. Kulone sing rodo angel. Anu dia tadi. Dan ketiga ya, rukun wudhu yang ketiga membasuh dua tangannya serta dua sikunya, dan wajib dibasuhkan barang yang ada di atas kedua tangannya daripada ruamnya dan dagingnya, dan daging yang tumbuh padanya, dan meratakan hingga di bawah kukunya. Dan jika ada umpama kapur atau lilin atau getah, nah ini mungkin yang apa namanya manen karet atau opolah ya, atau getah atau duri atau lemak, wajib dihilangkan dia dan dicabut akan durinya hingga disampaikan air di bawahnya yang tersebut itu. Rukun wudhu ketiga membasuh kedua tangan ya, dari ya membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan ini Ustaz, dari ujung jari ke bawah ke siku atau dari siku ke bawah. Sebetulnya dua-dua boleh, tapi yang sunnahnya dari ujung jari ke siku, begini dari atas ke bawah. Kenapa kalau begini? Air itu tadi bisa masuk ke sela-sela daripada kuku. Ya, air tadi bisa masuk ke sela-sela kuku. Kalau begini, tapi kalau begini, airnya kan ke bawah, akhirnya tidak bisa masuk ke sela-sela kuku. Sebetulnya dua-dua boleh saja sih. Ya, dari
bagian atas boleh, bagian dari ujung jari ke siku juga boleh. Tapi kalau ditanya yang paling bagus, yang sunnahnya mana? Dari ujung jari ke siku. Nah, begini, dari ujung jari ke siku. Kemudian batasan tangan udah tahulah. Nah, ini sampai siku. Nah, ketika membasuh tangan ini tidak boleh pas-pasan kali sikunya. Mesti dilewatkan sedikit. Ya, lewatkan sedikit. Lewatkan sedikit basuhan tadi. Lewatkan sedikit daripada siku. Karena untuk menjaga pas-pasan basuhan siku itu hampir mustahil. Iya kan? Kita kata tadilah seumpama batasan wajah ini kan mimman nabiti sya'ri ra'si. Membasuh air pas-pasan di batasan itu mustahil enggak tuh? Akhirnya wajib dilebihkan sedikit, kan gitu kan, supaya yakin terbasuh sampai batasannya. Kurang dari itu tidak boleh, lebih malah afdol. Kalau pas-pasan itu mustahil. Nah, ini cerita basuhan tangan dari tangan itu tadi, dari ujung jari sampai siku. Ketika membasuh, menjaga betul-betul sampai siku ini mustahil. Makanya wajib ketika basuhan itu dilebihkan sedikit membasuhnya. Ya, dilebihkan, tak sampai sini. Itu kan lebih siku Ustaz, iya, daripada kurang, kan gitu. Ya, daripada kurang, ada kaidahnya itu fala yatimul wajib fahuwa bihi ilal wajib, itu ya kurang lebih begitu kaidah usul fikihnya. Ya, itu ada keterangannya di dalam kitab Sulamul Munajah karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten tapi jadi ulama besar di kota Mekah. Ya, julukannya itu Sayyidul Hijaz, guru daripada guru di tanah Hijaz. Itu makamnya mau dipindahkan oleh pemerintah Saudi, sampai sekarang jasadnya masih utuh. Ya, ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya banyak. Salah satu ulama Indonesia yang cukup disegani di dunia internasional itu beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu cucu beliau Kiai Ma'ruf Amin, yaitu cucu Syekh Nawawi. Terlepas dari urusan politik, aku nggak urus urusan politik. Ya, yang penting bagiku ngaji. Ya, lan mau pilih 01 ya monggo, mau pilih 02 ya silakan, itu hak prerogatifnya masing-masing orang. Ya, di majelis ini haram cerita politik, apalagi kampanye. Ya, yang nggak tahu lah yang punya majelis Ustadz apa kok apa namanya Ustadz Ferry. Ya, kalau saya di majelis saya paling diharamkan cerita masalah politik. Ya udah, yang mau kubu 01, kubu 02, ayo gabung sama-sama ngaji. Kita nggak ngurus yang masalah politik. Wis ben, ya, bukan urusan kita yang begitu. Baik, jadi cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Bukan karena politiknya. Ustaz, waktu milih nomor berapa Ustaz? Saya golput, nggak milih 01, nggak milih 02. Ya. Nah, karena kalau saya milih nanti saya posisi saya itu sulit. Ya, posisi kita itu sulit sebagai seorang yang di sana dijadikan panutan. Nanti ketika milih 01 yang kubu 02 nanti nggak mau ngaji lagi. Nah, kalau aku nanti milih kubu 02, nanti yang kubu 01 nggak mau ngaji. Lah akhirnya saya nggak milih golput. Nah, dua-duanya ikut ngaji, gitu ya. Nah, baik. Ya, saya jadi pernah didatengin orang suruh jadi tim ses kayak begitu, diiming-imingi umroh gratis nggak mau. Saya mau ngaji aja wes, pulang, saya suruh pulang. Ini supaya saya sampaikan supaya tahu prinsip dan pendirian saya. Ya, saya paling anti, nggak mau ikut-ikutan yang kayak begitu ya, masalah politik. Ya, walaupun kiai kita di Jawa sana, kiai saya pada umumnya itu menganjurkan ini itu ya untuk daerah sana. Kalau untuk daerah sini kita punya prinsip dan pendirian sendiri. Intinya kalau duduk-duduk sama saya atau punya waktu silaturahim ke rumah saya, jangan sekalipun bahas politik. Ya, mana tahu ibu-ibu, bapak-bapak mau silaturahim ke rumah saya, monggo kita buka pintu. Ya, selebar-lebarnya 24 jam. Tapi permintaan saya di dalam rumah itu jangan cerita masalah politik, pemerintahan, apa itu, dan jangan. Ya, bahas ngaji aja atau yang lain-lainnya. Mana tahu. Dah. Nah, itu tadi cara membasuh kedua tangan. Sunnahnya dari mana?
ujung jari sampai siku, dan diupayakan lebihkan sedikit, ya, dilebihkan sedikit daripada batasan siku. Kenapa? Untuk menjaga sampai benar-benar pas batasannya siku itu hampir mustahil. Ngerti ya maksudnya? Nah, poin kedua, bagi orang yang ketika berwudu, lihat, perhatikan kuku. Kuku hitam, ya, dia wudunya tidak sah. Ini saya sampaikan sekali lagi. Ketika berwudu kukunya kotor hitam, tidak dibersihkan terlebih dahulu, wudunya dihukumi tidak sah. Kenapa demikian? Karena air, ya, tidak mengalir sampai sela-sela kuku. Sebab daripada apa? Sebab daripada tertutup kotoran kuku tadi. Ya, paham kira-kira? Jadi sebelum wudu dicek dulu kuku-kuku tangannya, kuku kakinya. Sekira bila mana kita dapatin jari-jari kuku kita hitam, ya, dalamnya. Lain halnya kulit kita, kuku kita hitam sebab karena misalnya kita kerja bengkel. Walhasil oli-oli itu nempel. Nanti kita jelaskan itu tentang masalah itu. Ya, yang jelas poin pertama, kalau kuku, di bawah kuku ini ada kotoran hitam, di bawah kuku ada kotoran hitam, maka bersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak, wudunya bisa dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena kulit di bawah kuku terhalang oleh kotoran itu tadi. Satu. Yang kedua, bagi perempuan seumpama dia pakai kutek. Jadi ada kutek, ada inai. Ada kutek, ada inai. Inai itu kan dari daun apa ya? Apa namanya? Daun pacar namanya kan ya? Daun pacar. Ya memang iya itu ya, Bu ya. Ya wes lah, itu pun jadilah. Ya. Jadi ada kutek, ada inai. Kalau kutek itu sifatnya menutupi kuku. Nah, kalau kutek itu bisa menyebabkan wudhu tidak sah. Kenapa? Karena sifatnya menutupi kuku. Ya, jadi dengan adanya kutek tadi, akhirnya kuku itu kan terkena air secara langsung karena ketutupan oleh kutek. Kan ada zaman sekarang itu warna-warni dengan motif kupu-kupu, ya kan? Yang anak perempuan, anak gadis itu tahu biasanya. Ya, kukunya jempolnya biru, gambar kupu-kupu. Yang jari telunjuk warnanya merah, gambar Hello Kitty. Apa itu namanya itu? Yang model sekarang ada itu kan? Itu jangan dipakai. Bisa menyebabkan wudhu Anda tidak sah. Kenapa? Karena sifatnya itu menutupi daripada kuku. Akhirnya air terhalang daripada terkena kuku. Tapi kalau inai itu sifatnya meresap ke dalam kuku. Ya, sifatnya meresap ke dalam kuku. Jadi orang yang pakai inai sah nggak wudhunya? Sah. Karena dia masuk ke dalam kuku. Sama seperti tinta. Ya, tinta. Misalnya kalau dulu pilpres kan apa tuh? Penandanya itu kan tinta pilpres itu. Sah nggak wudhu kita, Ustaz? Sah. Karena dia tinta. Nah, karena dia tinta. Yang menyebabkan tidak sah itu kalau benda itu menutupi kulit, dia bisa dikerok. Seperti kerak lilin. Kalau kena kulit bisa dikerok enggak? Bisa dikerok. Nah, kalau kulit terkena kerak lilin, karena kerak lilin termasuk benda yang bisa dikerok, ketika kena kulit, maka itu bisa menyebabkan wudhu tidak sah kalau tidak dihilangkan kerak lilinnya. Apa saja kata penyusun kita tadi? Termasuk getah. Ya, getah itu sifatnya nutupi kulit. Buktinya apa? Kalau ada getah kena kulit bisa nggak dikopek? Bisa. Beda dengan tinta atau oli. Ya, orang kerja bengkel, ya ini tangannya beroli semua. Ketika masuk waktu sholat, dia cuci, tapi masih meninggalkan bercak-bercak hitam di atas kulitnya. Apakah sah wudhu dia? Sah. Kenapa? Karena oli tinta sifatnya meresap ke dalam kulit. Beda dengan getah tadi, beda dengan lilin, kapur, termasuk sisik ikan. Sisik ikan kan kadang mau jual ikan nempel, kan gitu ya. Jadi diperhatikan kalau wudhu, ya. Ada nggak sisik-sisik ikan yang nempel di anggota wudhu yang wajib dibasuh? Kalau ada wajib dikerok, ya dihilangkan. Kalau tidak, wudhunya dihukumi tidak sah. Nah, ini terkait tentang masalah pakai model sekarang itu anak-anak gadis di tangannya itu digambar bunga-bunga itu, kayak orang mau kawin, kakinya bunga, apa itu namanya?
Henna ya. Bagaimana hukum fikih menyikapi permasalahan itu? Disebut di dalam kitab Minhajul Qawim Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah karya daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Hukum menggunakan henna. Orang Arab bilangnya itu henna. Kalau di sini apa tadi? Inai ya. Bagi wanita yang belum bersuami, berarti wanita gadis, makruh hukumnya menggunakan henna. Ya, makruh nggak dapat pahala. Artinya nggak bagus, makruh. Karena dia masih gadis. Kalau yang sudah bersuami, bolehkah dia pakai henna? Kalau sekiranya suaminya senang dan suka dengan si istri menggunakan henna itu, hukumnya jadi sunnah bagi wanita yang sudah bersuami. Ya, wanita yang sudah bersuami, suaminya izin dan suaminya suka, sunnah si istri menghiasi dirinya dengan henna tadi. Kalau suaminya tidak suka, ngapain dek kau gambar-gambar itu tanganmu kayak begitu? Ya suaminya tidak suka, hukumnya makruh juga. Ya, apalagi wanita yang masih gadis. Jadi wanita masih gadis tidak usah dihias-hias tangan dan kakinya seumpama dengan henna, hukumnya adalah makruh. Ya, itu berupa tinta juga, wudhunya tetap sah. Sama seperti orang tatoan, wudhunya sah atau tidak? Sah, karena tato itu sifatnya meresap ke dalam kulit. Jadi nggak ada masalah. Apa bu? Tato sah. Sholatnya sah. Ya. Bahkan kalau kita baca Sirah Nabawi, sahabat-sahabat Nabi itu hampir rata-rata tatoan KB. Ya, sahabat-sahabat Nabi hampir tatoan KB. Kenapa? Menurut adat istiadatnya orang Arab jahiliyah, tato itu merupakan sesuatu yang menunjukkan status sosialnya di tengah masyarakat. Jadi semakin banyak tato di badannya dengan lambang-lambang tertentu tentunya menunjukkan status sosialnya tinggi di kalangan bangsanya orang Arab. Ya, jadi sahabat Nabi ya banyak yang tatoan sebelum masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, udah ngerti yo ojo tatoan, yo haram. Ini yang udah terlanjur buat tato, ya, udah terlanjur buat tato, kemudian dia tobat. Gimana nih Ustaz, tato saya? Kalau ada alat yang bisa menghilangkan tato tanpa menyebabkan mudorot, wajib tatonya dihilangkan. Tapi kalau tidak ada alat yang bisa menghilangkan tato yang tidak menyebabkan mudorot, kan menghilangkan tato bisa pakai gosokan gitu. Itu kan justru mendatangkan mudorot, maka tidak masalah tatonya itu. Ya wudhunya sah, sholatnya juga sah, tidak jadi masalah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ya hampir rata-rata sahabat Nabi itu wakeh tatonya. Nah, karena termasuk adat istiadatnya orang Arab jahiliyah. Kalau saya tidak salah, bahkan Sayyidina Umar itu banyak tatonya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam nggak disuruh Nabi menghilangkan tatonya. Ya, tidak disuruh Nabi menghilangkan tatonya. Itu menjadi dalil. Pak, kok tato alis ini sah juga? Nah, itu pernah ditanya ya. Biasanya mentato alis. Ya, di dalam kitab Hawasi Syarwani, ya, karya daripada Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ubadi, termasuk yang hukumnya haram itu menato alis. Ya, termasuk hukumnya haram. Aku ini nyampaikan aja. Ya kan, mau diterima orang diterima itu diri masing-masing, ya. Apalagi laki-laki. Ya, laki-laki nato alis gitu ya. Itu kan ada yang model dicukur dulu alisnya baru dibuat alis palsu supaya permanen katanya, tahan 3 bulan 6 bulan kan gitu ya. Nah itu sudah saya cari di kitab, ketemu di kitab Hawasi Asyarwani karangan karya daripada Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ubadi, hukumnya adalah haram. Yang naturali itu lebih cantik itu. Haram apa harum? Haram. Oh, haram. Nah, baik. Nah, itu tadi tentang membasuh tangan. Apa lagi? Kalau seandainya menggunakan cincin, ketika ketika berwudu membasuh tangan dia menggunakan cincin, apakah wajib ataukah harus cincinnya itu dibuka? Hukumnya tidak wajib dibuka cincin tersebut, cukup ketika wudu diputar-putar aja cincinnya.
Ya, cukup diputer-puter aja cincinnya seperti ini. Tidak mesti harus dibuka. Apalagi model uang yang leler. Udah dibuka ditaruh, nanti oh cincin gua gitu kan gitu ya. Nah, hilang. Jadi cukup diputer-puter. Sebagaimana ketika mengusap telinga bagi wanita yang pakai anting-anting, kan itu kan nggak mesti dibuka anting-antingnya, cukup diputer-puter, digoyang-goyangkan saja anting-antingnya, itu sudah dihukumi sah. Tentang hukum memakai cincin itu hukumnya sunnah. Ya, pakai cincin. Sunnahnya itu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi, di jari kelingking seperti ini laki-laki. Ya, tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, atau yang masyhur dengan nama Imam Nawawi, Imam Ghazali, bahwasanya di jari manis laki-laki. Jadi boleh dua, laki-laki memakai cincin boleh di jari kelingking, yang paling afdal di jari kelingking seperti ini, sunnah Nabi SAW, dan yang kedua boleh di jari manis. Nah, apa hukum pakai cincin lebih dari satu? Ya, lebih dari satu. Menurut qaulul mu'tamad, pendapat paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Ya, bagi laki-laki, pendapat yang mu'tamad, memakai cincin lebih dari satu hukumnya haram. Pendapat yang kedua tak sampai haram, hukumnya makruh. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat. Marahlah nih pakai cincin dua nih. Ikut pendapat kedua makruh, ya, yang ringannya makruh. Tapi pendapat paling kuat, qaulul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, haram. Dah, dikiranya itu. Ada pertanyaan lain tentang rukun wudu yang ketiga, tentang membasuh kedua tangan. Ya, caranya tadi dari mana? Ujung jari sampai ke bawah. Ini yang sunnahnya, dan wajib dilebihkan sedikit daripada sikunya. Lebihkan sedikit, ya, lewatkan sedikit basuhannya supaya dianya rata. Kuku yang hitam bersihkan terlebih dahulu. Kalau kuku hitam tak dibersihkan terlebih dahulu, bisa menyebabkan wudhunya dihukumi tidak sah. Perempuan yang pakai kutek atau apapun modelnya itu juga harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, wudhunya dihukumi tidak sah. Kecuali sejenis inai atau henna, itu wudhunya tetap dihukumi sah, sebab dia masuk meresap daripada kulit kita, ya, tidak menutupi kulit. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya sekiranya? Monggo. Bapak mau ngomongnya iku, nak ambil wudhu tadi. Tidak boleh kan suruh pakai abu. Kan pakai awak itu kan di mobil pakai itu pak duduk uang udah sah. Kalau pembahasan tayamum ya Boleh kan Pak? tidak memenuhi syarat sah tayamum. Tapi misalnya gini, kita dari musafir perjalanan jauh Jambi. di bus misalnya, mau kemana, mau ke Jambi, ke alam barzah. Iya. Itu Bapak ini nanya betul kok. Iya. Wes gini, pokoknya perjalanan jauh ke Jambi atau Sukati lah, ke Jakarta. Motor. Jadi namanya sholat lihurmatil wakti. Ada namanya istilah dalam fikih, sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat di mana kondisi seseorang tidak menemukan dua alat bersuci. Air dia tak dapat, debu gubar turap pun tak ada, ya, maka dia wajib sholat, tetap wajib sholat. Di atas kendaraan tadi tetap wajib sholat sedapatnya mungkin, walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa tayamum, ya, walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa tayamum sekalipun. Namanya sholat lihurmatil waktu. Tapi kalau sudah sampai ke tempat tujuan, sholatnya diqadha, ya, sholat lagi. Jadi untuk apa fungsi sholat di dalam bus itu tadi atau di pesawat itu? Namanya aja udah sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Jadi supaya kita tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Nah itu aja, melepaskan hukumnya, supaya kita tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Nah kalau kita katakan gini, udahlah nanti aku sholatnya waktu sampai aja lah, aku qadha, nggak pala aku sholat di bis atau di pesawat ini. Nah, tahu-tahu mati pula, maka dianggap dia mati dalam keadaan maksiat atau meninggalkan sholat daripada kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namanya sholat lihurmatil waktu, tetap boleh sholat,
ya, walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa tayamum, sholat di atas kursi bis tadi, rukuknya gimana ya, sedapatnya aja, tunduk, iktidal, kan gitu kan Bu ya. Salam ya salam seperti biasa. Biasa mau ke Mekah, umroh atau haji itu kayak begitu kadang, ya, karena termakan waktu di jalan. Kalau menunggu sampai waktu sholat udah habis, akhirnya sholat di atas pesawat. Namanya sholat apa? Lihurmatil waktu. Nanti kalau udah sampai ke tempat tujuan, ya sholatnya dikodok, sholatnya diganti. Seperti itu keterangannya. Orang ngerti gak kodo, Pak lah. Apa Bu? Gak ngerti ya gak kodo, wis naik. Ayo udah. Apa itu ngerti ya? Nanti dikodok kalau jalan-jalan jauh lagi ya. Nah, diganti. Udah sampai ke rumah tujuannya diganti. Ada yang bapak-bapak kira-kira? Nah, kalau cincin dari emas ya sepakat ulama semua hukumnya haram bagi laki-laki. Bahkan kalau campuran cincin swasta itu campurannya ada emas itu kan, itu juga haram. Sunnahnya ya menggunakan perak itu sunnah, tapi tidak boleh lebih dari 1 miskol. Lupa pula saya ukuran 1 miskol itu berapa. Ya peraknya nggak boleh 1 miskol entah berapa gram gitu ya. Nah, itu lupa saya gramnya. Sekali panggilan Ustaz. 1 miskol itu sekali panggilan. Iya betul juga Bapak ini. 1 miskol ya sekali panggil ya. Betul. Nah, enggak, maksudnya dalam istilah fikih itu ulama menyebut kadar gram terhadap suatu emas atau perak mengistilahkannya dengan 1 miskol gitu. Miskol itu ya memang miskol itu kan panggilan gitu ya. Khair. Nah, baik. Jadi segala sesuatu bercampur dengan emas itu tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Misalnya cincin emas campur perak itu ya tidak boleh. Ya, atau pokoknya ada campuran emasnya lah. Itu tidak dibolehkan. Yang boleh menggunakan apa? Kalau cincin emas putih itu boleh bagi laki-laki. Walaupun namanya emas tapi kadar kimianya itu tidak sampai sama dengan kadar emasnya yang kuning itu. Adalah itu rumusnya kimianya. Namanya aja emas putih, tapi kadar kimianya itu tidak sama dengan kadar kimia yang terkandung pada emas kuning. Ya, hanya nama sebatas namanya emas putih. Nah, itu boleh laki-laki pakai emas putih boleh. Ya, emas kuningnya nggak boleh. Ada yang lain kira-kira? Pertanyaan? Oh, baru jam 8 kok. Iya, jam 8 ya? Lewat lah. Oh, lewat itu ya. Allah, ya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Hah? Ada mau nanya? Ada? Oh, itu Pak pakai mas apa? Mas itu ya? Bulu mata, Pak? Bulu mata yang palsu. Bulu mata ini dia hukumnya? Oh, maskara itu bulu mata. Iya betul. Bulu mata palsu. Iya betul. Belum pernah saya baca keterangannya. Minggu depan saya Pak, jawab. saya. Hah? Belum tahu. Nanti saya cari dulu. Ya, pembahasannya tentang maskara. Saya pun belum tahu maskara itu modelnya kayak mana. Dipending jawabannya, ya. Insyaallah minggu depan ya tentang hukum maskara. Ayo orang mati situ jawabannya anu nih. Jawabannya loh. Dia disambung gitu. Iya, terus Enggak, lanjut. ya Ustaz, seperti kalau kita sholat menggunakan rambut palsu kan banyak tuh Ustaz, sekarang orang lagi keren-kerennya pakai rambut palsu kan. Nah, ini termasuk pembahasan baru ya. Nah, jadi nanti saya cari jawabannya. Ya. Karena ini belum ada dulu nih jawabannya. Iya, minggu depan insya Allah. Saya mau cari tahu dulu secara jelas maskara itu seperti apa supaya nggak sembarangan menghukumkan. Nanti awak bilang haram ternyata sah kan berdosa awak. Nanti awak bilang sah ternyata nggak sah kan itu kan berdosa. Jadi untuk sementara nggak tahu aku jawabannya. Ya, untuk sementara. Tapi nanti tetap kita cari di kitab insya Allah nanti minggu depan saya jawab. Jadi Ustadz itu jangan malu bilang nggak tahu, ya, jangan malu bilang tidak tahu. Justru tandanya orang alim, orang berilmu itu nggak malu dia mengatakan saya nggak tahu.
Jangan kegedean gengsi. Kita udah sarjana S1, S2, kalau ditanya dibilang nggak tahu rasanya malu. Nah, itu bahaya. Makin malah nyesatkan umat. Bilang aja saya belum ragu dengan jawaban saya minggu depan, atau bilang nggak tahu, udah selesai. Tapi kalau ujian janganlah pula wallahu alam semua jawabannya. Nanti marah gurunya sama saya. Udah ada lagi pertanyaan kira-kira? Malam ini lebih semangat daripada malam yang lalu ya. Kalau tak ada, kita tutuplah dengan doa. Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Mau aja. Modelnya semangat ngaji Bu ya. Enak ngajinya kan, banyak tahu nambah perbendaharaan ilmu kita. Ya wis, insyaallah kita sambung minggu depan untuk pertanyaan tadi yang belum sempat saya jawab, kita pending ya, untuk minggu depan akan kita bahas, akan saya sampaikan. Dan kita sambung nanti pertemuan berikutnya itu rukun wudhu yang keempat. Ya, untuk minggu depan saya juga ada jadwal di Masjid Jami Ar-Rahman Bakaran Batu. Jadi jam 9 kita mulai. Nah, untuk apa? Baca sholawat mungkin di awal enggak apa-apa. Jadi begitu nanti kita sampai, kita bisa langsung ta'lim gitu ya. Kirim salam untuk Ustaz Kelly. Kita tutuplah dengan doa, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih subhan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya pada kita pada malam hari ini, yaitu rukun wudhu yang kedua dan yang ketiga, insya Allah dilanjutkan di minggu depannya. Baiklah, saya sebagai protokol memohon maaf jika ada salah kata, dan saya sudahi dengan kita tutup majelis kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.